Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Sahabat semua, jumpa lagi di channel Jalan-Jalan Iskandar. Sekarang kita ada di kantor Dinas Pariwisata Labuan Bajo. Selama ini informasi yang diperoleh versi Iskandar. Nah, saat ini kita akan memperoleh informasi lengkap dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Labuan Bajo, Bapak Agustinus. Baik, bagaimana selanjutnya? Ikuti wawancara berikut ini. Selamat pagi Bapak Agustinus. Selamat pagi. Bagaimana sehat Pak ya? Sehat. Saya gembira bisa ketemu Bapak. Kita jumpa dalam rangka memajukan Labuan Bajo Pak. Ya. Kita tahu Labuan Bajo adalah daerah wisata premium. Pengetahuan kami orang luar yang sekedar berwisata tentunya tidak lengkap. Untuk selanjutnya bagaimana lebih lengkapnya, silakan Bapak menjelaskannya Pak. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, sampai. Ya, pada tempat yang paling pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Iskandar dan teman-teman. Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia. Di antaranya ada Toba, Sumatera, ada Borobudur di Jawa Tengah, ada Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ada Lubuk di Sulawesi, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menetapkan Labuan Bajo sebagai satu-satunya destinasi super premium di Indonesia. Nah, berkaitan dengan destinasi super premium, ya, dalam rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang dilaksanakan di Labuan Bajo pada bulan Juli tahun 2019 kemarin, itu penekanan yang paling pertama adalah penataan kawasan. Penataan kawasan untuk tahun 2020 itu dilaksanakan penataan Batu Cermin sebagai salah satu destinasi favorit di luar Taman Nasional Komodo. Sudah itu penataan Pulau Rinca atau Pulau Buaya, penataan Puncak Waringin, ya, pembangunan Waterfront City, ya, dan juga penataan infrastruktur jalan di wilayah Kota Labuan Bajo. Kita kan tahu sekarang ada COVID Pak, Ya. ada pandemi yang kita semua merasakan akibatnya, juga berdampak terhadap pariwisata. Bagaimana dampaknya terhadap wisata yang terjadi di Labuan Bajo Pak? Baik, pandemi COVID-19 itu sangat berdampak signifikan bagi kunjungan wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat. Dari data yang kita rilis di tahun 2020, ya, jumlah kunjungan jika dibandingkan pada tahun 2019 mengalami penurunan 80%. Itu 2019 jumlah kunjungan di 187.128 kunjungan. Itu didominasi oleh wisatawan mancanegara. 56%-nya adalah wisatawan mancanegara, sisanya adalah wisatawan nusantara dan wisatawan lokal. Di 2020, jumlah kunjungan kita berada pada posisi 36.848 kunjungan atau berkurang kurang lebih 150.280 kunjungan atau turun 80%. Jadi wisatawan Nusantara itu berkurang kurang lebih 69% dan wisatawan mancanegara itu berkurang 89%. Dan wisatawan yang berkunjung di tahun 2020 mengalami penurunan yang tadi sudah disampaikan dan didominasi oleh wisatawan Nusantara.
Sehingga kebijakan pemerintah, karena pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata pada tahun 2020 kita menutup beberapa destinasi mulai pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan baru dibuka destinasi pada tanggal 15 Agustus tahun 2020. Sebagai gejala alam, Pak, kita kan selalu berpikiran positif, Pak. Ya. Suatu ketika COVID ini akan berakhir. Langkah-langkah yang pemerintah ambil untuk menyiapkan setelah selesainya era ini atau di tahun-tahun berikutnya apa saja itu, Pak? Yang pertama, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu terkait dengan sosialisasi CHSE. Ini sangat penting, baik melalui industri pariwisata maupun destinasinya. Kami sudah turun ke setiap destinasi untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok sadar wisata di setiap destinasi agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini harus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kami bekerjasama dengan Excellent Plus EPIA Indonesia untuk melakukan sosialisasi CHSE kepada seluruh industri hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, ini harapan kita bahwa ya seluruh industri pariwisata baik hotel maupun restoran menerapkan protokol kesehatan secara baik. Nah, yang kedua, ya, kami sekarang berjuang untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang disebut dengan Linko Award. Nah, Linko Award ini dalam rangka berbicara tentang bagaimana hotel dan restoran menerapkan pariwisata berkelanjutan. Itu aspek yang dilihat adalah aspek ekonomi, aspek budaya, maupun aspek kelestarian lingkungan itu sendiri. Jadi itu beberapa strategi yang dilakukan pemerintah daerah, dan juga yang kami lakukan adalah melakukan rebound dengan gerakan bisa bersih, indah, sehat di setiap destinasi. Begitu Pak Iskandar. Sahabat sekalian, sahabat tentu bisa mendapat pencerahannya. Kita tidak banyak waktu, teman-teman sekalian. Bapak kita, Pak Kadis, Pak Agustinus, masih banyak acara yang lain. Kita ingin minta beliau memberi kata penutup tentang bagaimana Labuan Bajo selanjutnya, karena inilah satu-satunya wilayah wisata premium untuk Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat. Akan Indonesia, sahabat sekalian. Baik, sahabat sekalian, kita dengarkan kata penutup dari Bapak Kadis. Semoga Indonesia berjaya, semoga Indonesia menjadi lebih besar. Salah satu penunjangnya wisata premium yang ada di Labuan Bajo. Baik teman-teman. Selamat pagi. Kami sangat mengharapkan ya pada saudara-saudara sekalian untuk bisa mengunjungi Labuan Bajo sebagai salah satunya destinasi super premium di Indonesia dengan ikon ya, binatang komodo dan wisata bahari yang sangat menjanjikan. Terima kasih.